Tirta Investama atau perusahaan Aqua adalah perusahaan air minum terkemuka yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973 dan saat ini memiliki 8 fasilitas manufaktur yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Produk pertama Aqua diluncurkan pada tahun 1974 di pabrik Aqua di Bekasi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah IRP. Dengan IRP, Aqua berhasil menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola produksi serta distribusi dengan lebih efektif. Proses utama dari Aqua adalah penyediakan mineral bagi konsumennya. Dalam proses tersebut, terdapat bagian supply and demand yang menggunakan IRP dalam membantu aktivitasnya, sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada data penjualan. Dari gambar ini, dapat kita ketahui bahwa produk AMDK di Indonesia yang memiliki banyak peminat yaitu Aqua, dengan persentase 50%. Untuk meraih peringkat teratas, PT Tirta Investama sangat menjaga kualitas produk, hubungan dengan antar departemen dan customer, sehingga perusahaan menerapkan sistem IRP untuk mempermudah proses bisnis. Gambar ini menjelaskan alur kerja proses Supply Chain Management atau SCM yang terintegrasi melalui sistem IRP di PT Tirta Investama. Proses ini dimulai dari pemasok bahan baku, di mana semua informasi terkait ketersediaan bahan dan pengiriman langsung tercatat dalam sistem IRP. Bahan baku yang diterima akan diteruskan ke pabrik untuk diproses menjadi produk akhir. Hasil produksi kemudian dikirim ke gudang penyimpanan untuk dikelola logistiknya, sebelum akhirnya didistribusikan ke distributor atau konsumen akhir. Setiap tahapan ini terhubung secara otomatis dan saling sinkron dalam satu sistem IRP, memungkinkan perusahaan untuk memantau proses secara real time, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko keterlambatan, serta memastikan pengelolaan rantai pasok yang lebih transparan dan terkoordinasi. Perusahaan mengadopsi sistem SCM yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak MySAP. Perangkat lunak ini mendukung berbagai fungsi utama dalam pengelolaan rantai pasok, di antaranya demand management atau forecasting. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perencanaan atau peramalan permintaan barang serta bahan baku. Tujuannya adalah membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan biaya seminimal mungkin. Jika peramalan tidak akurat, perusahaan bisa menghadapi risiko surplus yang boros dan mahal, atau kehilangan peluang pasar akibat gagal mengantisipasi kebutuhan, preferensi, dan niat beli pelanggan. Yang kedua ada Advanced Planning and Scheduling. Sistem ini memungkinkan PT Tirta Investama untuk menyeimbangkan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, dan jadwal kerja secara bersamaan. Hal ini membantu memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dengan biaya operasional yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, Transportation Management. Fungsi ini mendukung distribusi produk secara efektif ke pelanggan akhir. Sistem ini mengelola logistik dan transportasi perusahaan dengan cara yang lebih optimal untuk menjamin efisiensi dalam pengiriman. Yang keempat, Distribution and Deployment. Perangkat lunak ini membantu menyeimbangkan dan mengoptimalkan jaringan distribusi perusahaan, memastikan barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi terbaik. Yang kelima, Production Planning. Fungsi ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan proses produksi dan penjualan secara terintegrasi, memastikan operasi tetap selaras dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang terakhir, Available to Promise atau ATP. Sistem ini membantu memberikan respon secara cepat terhadap permintaan pelanggan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku, sehingga perusahaan dapat memberikan jaminan stok kepada pelanggan. Setelah memahami alur prosesnya, gambar tersebut menjelaskan bagaimana jaringan teknologi informasi mendukung implementasi ERP SCM di PT Tirta Investama. Berikut adalah alur teknologinya. Ada server pusat yang terletak di kantor utama dan menjadi pengelola
pengelola data utama. Server ini terhubung ke seluruh pabrik Aqua yang tersebar di Indonesia melalui jaringan VPN atau Virtual Private Network. Kemudian ada koneksi antar pabrik. Setiap pabrik seperti yang ada di Jawa, Sumatera, atau wilayah lain terhubung ke server pusat. Dengan konektivitas ini, data operasional dari setiap pabrik seperti bahan baku, kapasitas produksi, dan jadwal distribusi dapat diakses secara real time. Kemudian ada aplikasi logistik dan data inventory. Server utama juga terhubung dengan aplikasi logistik dan pengelolaan inventaris, memastikan bahwa stok bahan baku dan produk akhir dikelola dengan akurat. Selanjutnya ada integrasi dengan pemasok. Pemasok eksternal juga terhubung melalui jaringan ini, memungkinkan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian ada jaringan distribusi. Sistem ini terintegrasi dengan jaringan distribusi untuk memantau pengiriman produk ke pelanggan atau distributor, membantu perusahaan mengoptimalkan pengiriman produk. Jaringan teknologi ini menjadi landasan utama yang memastikan kelancaran komunikasi dan operasional, mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir, dengan data yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja. Kita ke SWOT MSAP di perusahaan PT Tirta Investama. Di sini ada strengths atau kekuatan. Yang pertama, integrasi data SAP memudahkan kolaborasi antar departemen dan mengurangi redundansi. Yang kedua, efisiensi operasional dan pelaporan real time meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, keamanan data dengan fitur tingkat tinggi melindungi informasi perusahaan. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, biaya tinggi untuk lisensi, pelatihan, dan infrastruktur. Yang kedua, kompleksitas sistem membutuhkan pelatihan intensif bagi karyawan. Yang ketiga, ketergantungan pada dukungan teknologi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, mendukung ekspansi pasar global melalui transaksi lintas negara. Yang kedua, pengelolaan data real time untuk mengidentifikasi tren dan peluang pasar. Yang ketiga, mempermudah kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi. Selanjutnya, ada threats atau ancaman. Yang pertama ada risiko serangan siber meskipun memiliki keamanan tinggi. Yang kedua ada downtime sistem yang dapat mengganggu operasional. Yang ketiga ada resistensi karyawan terhadap perubahan proses kerja. Selanjutnya ada kelebihan pada sistem ERP MySAP. Yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas proses bisnis. Yang kedua mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga mendukung keberlanjutan dengan manajemen rantai pasokan yang efisien. Selanjutnya ada kekurangan pada sistem ERP MySAP. Yang pertama ada biaya implementasi tinggi. Nah, biaya ini mencakup biaya lisensi, biaya pelatihan karyawan, dan adaptasi terhadap sistem yang ada. Yang kedua, kompleksitas penggunaan. Hal ini dapat memperlambat proses implementasi bagi perusahaan dengan sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga ada kurangnya fleksibilitas pada modul SAP. Dapat menjadi hambatan bagi bisnis untuk menyesuaikan fungsionalitas agar sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Yang terakhir ada simpulan. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi, penerapan sistem ERP berbasis cloud dan integrasi data real time dapat meningkatkan efisiensi operasional Aqua, mempermudah pengelolaan distribusi, dan peningkatan kualitas produk dalam skala besar. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, sistem ERP ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, meskipun menghadapi tantangan biaya tinggi dan resistensi dari karyawan. Yang ketiga ada penguatan posisi kompetitif di era digital. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, Aqua mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri air minum, meningkatkan daya saing, dan mengoptimalkan operasional bisnis secara keseluruhan.